Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lakai Allah wa tasliman alaika ya Rasulullah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Ramadhani dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam. Pada kesempatan ini saya akan merangkum tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Ibu Agustian Muzayyanah Magister Agama. Yang pertama yakni pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah adalah istilah yang merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ayat-ayat ini umumnya menekankan kepada pokok-pokok ajaran akidah seperti keesaan Allah dan mengajak kepada moralitas dan etika. Selanjutnya Madaniyah adalah istilah yang merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ayat-ayat ini biasanya lebih fokus kepada aspek hukum, syariat, dan tata kehidupan sosial umat Islam. Selanjutnya yakni perhatian para ulama terhadap ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Perhatian para ulama terhadap ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah sangatlah besar karena kedua jenis ayat ini memiliki konteks dan tujuan yang sangat berbeda. Ayat Makkiyah yang diturunkan di Mekah cenderung menekankan kepada tema akidah, moralitas, dan penguatan iman. Sementara ayat Madaniyah yang diturunkan di Madinah lebih fokus pada aspek hukum, sosial, dan tata kehidupan masyarakat. Ulama sering mendalami perbedaan ini untuk memahami perkembangan Islam dan mengaplikasikannya dalam konteks sejarah serta dalam kehidupan sehari-hari umat muslim. Selanjutnya yakni pengetahuan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Untuk mengetahui dan menentukan ayat Makkiyah dan Madaniyah, para ulama bersandar kepada dua cara utama, yakni sima'i nakli, pendengaran seperti apa adanya, dan ijtihad yang bersifat ijtihad. Cara pertama didasarkan pada riwayat sahih dari para sahabat yang masih hidup pada saat itu dan menyaksikan turunnya wahyu, atau dari para tabi'in yang menerima dan mendengarkan dari para sahabat bagaimana, di mana, dan peristiwa apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu itu. Sebagian besar penentuan Makkiyah dan Madaniyah itu berdasarkan pada cara pertama. Selanjutnya perbedaan Makkiyah dan Madaniyah. Untuk membedakan Makkiyah dan Madaniyah, para ulama mempunyai tiga macam pandangan yang masing-masing mempunyai dasarnya sendiri. Yang pertama dari segi waktu turunnya. Ayat Makkiyah adalah yang diturunkan sebelum Hijriyah meskipun bukan di Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah yang diturunkan sesudah Hijriyah sekalipun bukan di Madinah. Yang kedua dari segi tempat turunnya. Makkiyah ialah yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Dan Madaniyah ialah yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Kuba, dan Sil. Dan yang terakhir dari sisi sasarannya. Makkiyah adalah seruan Makkiyah yang diseruannya ditujukan kepada penduduk Mekah, dan Madaniyah adalah seruannya ditujukan kepada penduduk Madinah. Selanjutnya yakni ciri khas ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ciri khas ayat Makkiyah yang pertama adalah setiap surat yang mengandung ayat-ayat sajadah dan setiap surat yang mengandung infas kalla. Dan selanjutnya ciri khas ayat-ayat Madaniyah yakni yang pertama, penempatan Madaniyah dan ciri khas temanya setiap surat yang berisi kewajiban atau sanksi hukum. Yang kedua, setiap surat yang di dalamnya disebut
menyebutkan orang-orang munafik kecuali surat Al-Ankabut. Dan yang ketiga, setiap surat yang di dalamnya terdapat dialog dengan ahli kitab. Dan selanjutnya pembahasan yang terakhir, yakni faedah mengetahui ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran, sebab pengetahuan mengenai tempat turun ayat dapat membantu memahami ayat tersebut dan menafsirkannya dengan tafsiran yang benar, sekalipun yang menjadi pegangan dan adalah pengertian umum lafaz, bukan sebab yang khusus. Faedah yang kedua, yakni meresapi gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkan dalam metode berdakwah menuju jalan Allah, sebab setiap situasi mempunyai bahasanya sendiri. Mengetahui sejarah. Dan yang ketiga, mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran, sebab turunnya wahyu kepada Rasulullah sejalan dengan sejarah dakwah dan segala peristiwa yang menyertainya, baik pada periode Mekah maupun periode Madinah, sejak turunnya Iqra hingga ayat yang terakhir. Mungkin sekian dari materi saya di atas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.